Halo guys, gak terasa saat ini kita sudah berada di pertengahan musim, tepatnya di matchday ke-14 kompetisi Liga. Dan musim ini jujur perjalanan tim kita sangat sulit, dimana dalam 31 pertandingan kita sudah menelan 2 kekalahan dan sekali seri. Ya, musim ini kita punya misi yang sangat ambisius, dimana rencananya kita akan mencoba untuk bisa mempertahankan quadruple musim ini. Memang perjalanan ini tidak akan mudah karena saat ini di Liga, meskipun tim saya ada di puncak klasemen dengan raihan 40 poin, tapi posisi 2 menguntit dengan ketat, di mana mereka berhasil mengoleksi 39 poin. Dan posisi 3 pun mereka berhasil mengoleksi 37 poin, jadi selisihnya dengan peringkat 2 dan juga peringkat 3 sangat ketat. Sementara di kompetisi Cup, kita juga bermain cukup bagus hingga bisa lolos ke babak semifinal. Tapi sayangnya, di leg pertama babak semifinal kita tumbang dengan skor telak 5-2. Dan tentu ini bikin kans kita untuk bisa lolos ke babak final bakal semakin sulit, guys. Kemudian di Liga Elite kita juga saat ini berada di puncak klasemen dengan raihan 24 poin dan kita punya poin yang sama dengan peringkat 2 dan juga peringkat 3 klasemen. Dan tentu ini adalah hal yang bagus karena kita udah dipastiin lolos ke babak 16 besar tanpa melalui babak playoff. Jadi agar tim saya bisa mempertahankan gelar juara, apalagi besok kita akan menghadapi lawan yang sangat sulit di leg kedua babak semifinal Cup. Jadi hari ini saya akan mulai memperkuat tim agar nanti kita bisa comeback. Ya, buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana cara saya memperkuat tim, yuk pastiin kalian simak video ini sampai selesai. Karena hari ini kita bakal bahas full proses gimana cara saya memperkuat tim tanpa membeli pemain sama sekali. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like dan juga subscribe biar saya terus semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Hari ini saya akan mulai memperkuat tim di pertengahan musim. Dan seperti yang kita bahas di awal bahwa musim ini memang cukup berat dan menjadi tantangan tersendiri untuk tim saya, di mana kita berusaha keras untuk bisa mempertahankan quadruple, tapi sayangnya kita sudah menelan beberapa kekalahan dan kita juga memiliki kans yang sangat sulit untuk bisa lolos ke babak final Cup. Daripada besok kita kalah tanpa perlawanan, jadi hari ini kita akan mulai memperkuat tim. Dan untuk memperkuat tim, kali ini saya punya modal 435 booster kondisi. Ya, meskipun di sini kita punya 400 token, tapi saya tidak akan mengeluarkan token sama sekali untuk membeli pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat. Karena pemain-pemain ini tentu tidak bisa membantu tim saya menghadapi tim yang cukup kuat. Jadi hari ini kita akan mulai memperkuat tim dengan cara melatih pemain secara individu, khususnya pemain-pemain yang sebelumnya udah saya latih. Nah, pemain pertama yang akan saya latih di sini kita akan melatih gelandang serang tengah berusia 25 tahun yaitu Romano Smith. OVR-nya saat ini di angka 87 atau aslinya dia punya OVR 71 plus 16 peningkat tier. Ya, usianya masih muda dan dia juga punya performa yang cukup bagus sejauh ini. Jadi kita akan meningkatkan skill dan juga atribut penyerang false 9 ini, guys. Oke, jadi hal pertama yang akan saya tingkatkan yaitu kreativitas, dimana saat ini untuk atribut kreativitasnya sendiri ada di angka 133 ya. Kita hitung untuk atribut aslinya tidak termasuk tier, jadi untuk tier ini ya hanya hiasan aja. Jadi kita akan fokus ke angka aslinya, jadi kita hitung 133. Itu berarti untuk tembus ke 140 atau setara dengan kreativitas pemain superstar, kita harus tingkatin kreativitasnya sampai di angka 140. Oke, dan pada sesi latihan yang pertama, saya akan melatih atribut kreativitas, kemudian kecepatan, umpan, menggunakan drill latihan penguasaan, yaitu beralih sisi cepat. Ya, kondisi pemain akan berkurang 12,15% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oh ya, agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nama aplikasinya Auto Clicker dan kalian bisa mengunduhnya secara gratis
di Play Store, dan cara menggunakannya udah pernah saya bahas di video saya yang ini. Dan nanti pastiin kalian simak videonya sampai selesai, dan jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan cara like dan juga komentar. Oke, setelah kita atur untuk jeda waktu kliknya, sekarang kita bisa lanjutkan sesi latihannya. Dan perlu diingat, video ini full proses, jadi bakal punya durasi yang cukup panjang. Jadi sebelum kalian nonton video ini, buat teman-teman yang mungkin ingin tahu kira-kira drill latihan apa saja yang akan saya gunakan dan pemain di posisi mana saja yang akan saya latih, pastiin kalian simak video ini sampai selesai. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke, kita akan ulangi lagi untuk sesi latihan menggunakan drill latihan beralih sisi cepat ini, guys. Kita akan tingkatin untuk atribut kreativitasnya di angka 140 plus peningkat tier sebanyak berapa tadi? Sebentar. Sebanyak 30. Oke. Kita akan ulangi lagi sesi latihannya, guys. Soalnya kalau misalkan saya bikin video versi pendek, banyak teman-teman yang seringkali nggak paham. Tapi yang bikin saya heran, teman-teman pengen saya bikin video durasi pendek, tapi tetap aja kalian nggak nonton videonya sampai selesai. Jadi masih banyak pertanyaan. Untuk itu, saya pikir mungkin video full proses ini bakal bisa ngebantu teman-teman biar nggak bingung ketika akan melatih pemain secara individu. Oke, kita ulangi lagi sesi latihannya. Kita bikin atribut kreativitasnya meningkat di angka 140-an, guys. Ya, karena targetnya mungkin di sini kita bakal ningkatin 1 bintang aja, guys ya, dari bintang 4 ke bintang 5. Saya rasa itu cukup karena di sini untuk atributnya memang sudah cukup tinggi. Nah, sekarang kita butuh 1% lagi atribut kreativitas sampai kreativitasnya meningkat di angka 140. Oke. Kita pulihkan lagi kondisinya. Nah, sekarang atribut kreativitas sudah meningkat di angka 140 plus 30 peningkat tier. Kemudian pada sesi latihan selanjutnya, sebentar, kita bakal fokus melatih kecepatan, kemudian kebugaran, dan juga dribble menggunakan drill latihan sprint. Seperti biasa kita isi full slot kayak gini, kondisi pemain akan minus 20,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Ya, kita ulangi lagi sesi latihannya sampai nanti atribut yang sedang kita latih meningkat. Sebenarnya untuk pemain di posisi AMC sendiri tidak perlu memiliki kecepatan yang cukup tinggi, cukup dia memiliki kreativitas yang bagus saja dan juga bugar. Hal ini bisa ngebantu banget. Tapi kalau kalian pengen punya AMC yang cepat juga tidak apa-apa. Nah, kalau pemain-pemain yang cepat sendiri biasanya saya latih pemain di posisi sayap, entah itu penyerang sayap maupun gelandang sayap. Dan yang cenderung cepat biasanya punya gaya main winger tradisional, bukan inside forward. Kalau inside forward lebih ke kreativitas. Kita buat mungkin kreativitasnya sampai meningkat di angka 100-an ya guys ya. Proses sesi latihan individu seperti ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi kalau dibandingkan dengan sesi latihan di pelatih akademi, tentu menurut saya bakal jauh lebih worth it melatih pemain secara individu seperti ini, guys. Kalau di pelatih akademi durasinya bisa cukup panjang ya, mulai dari 8 hari sampai berhari-hari. Ada juga sih yang 1 jam, cuma biasanya cuma ningkatin beberapa persen doang atributnya, guys. Kalau pengen ningkatin puluhan atau bahkan ratusan persen, itu butuh waktu sampai belasan hari. Kecuali ada penawaran khusus, dengan cara top up baru kalian bisa tingkatin atributnya sampai tinggi. Itu pun durasinya paling minim biasanya sekitar 8 sampai 1 hari. Jarang yang bisa selesai dalam waktu 1 jam.
kecuali yang gratis yang didapatkan dari bukan Akademi Remaja cuy, yang kita dapatkan dari sponsor spesial 78. Kita buat aja terus lanjut kecepatannya sampai 100 ya guys ya. Kita coba dulu. Kalau memang dirasa sesi latihannya udah terasa berat, lebih baik kita stop sesi latihannya, lalu kita ganti drill latihannya lagi. Oke, kita up lagi dribble 199. Oke, dribble 200, kecepatan 81. Kemudian untuk kebugaran 112. Nah, sekarang berhubung atribut dribblenya udah cukup tinggi ya, kali ini kita bakal latih juga untuk kebugaran dan kecepatannya lagi. Dan kali ini kita bakal gunain drill latihan fisik dan mental, yaitu drill latihan lari jauh. Oke, ini untuk ningkatin dua atribut penting, kecepatan dan juga kebugaran. Kita lanjutkan lagi. Kita bakal bikin pemain tengah ini bugar biar konsentrasinya nggak buyar. Soalnya kalau kondisi pemain lemah atau kebugaran pemain lemah, mereka akan kehilangan konsentrasi di babak kedua. Jadi mainnya udah mulai nggak fokus. Oke, kita ulangi lagi. Dan untuk OVR-nya sekarang ada di angka 76 plus 16. Jadi kita bakal ulangi lagi guys sesi latihannya. Jadi seperti ini cara saya melatih pemain secara individu ya guys ya. Jadi tiap musim saya jarang banget beli pemain dari pemandu bakat ataupun dari lelang. Misalkan saya dapat pemain dari event pun, biasanya di akhir musim bakal saya jual guys. Jadi pemain yang ada di lineup utama adalah pemain andalan saya. Jadi tiap musimnya mereka bakal dapat pelatihan secara individu seperti ini tiap musim guys. Jadi saya tingkatin 1 bintang tiap musim ya guys ya. Jadi ketika turun 1 saya up 1, turun 1 saya up 1. Jadi biar tiap musim itu performanya tetap stabil. Dan kita juga bisa fokus untuk membentuk atribut terangnya yang menurun guys. Dan dengan sesi latihan seperti ini, atribut terangnya bisa terbentuk dengan sangat tinggi. Berbeda dengan pemain biasa yang punya OVR bintang 5 yang kalian beli dari lelang, atau pemain bintang 6 yang kalian beli dari pemandu bakat. Jika kalian bandingkan dengan pemain bintang 4 yang saya miliki, atributnya jelas jauh berbeda. Pemain saya punya atribut yang jauh lebih tinggi daripada pemain yang kalian beli dari pemandu bakat. Ya, meskipun dari segi kualitas memang terlihat rendah, tapi skillnya itu jauh lebih tinggi daripada pemain yang dibeli dari lelang maupun dari pemandu bakat guys. Dan itu adalah keuntungan ketika kita melatih pemain secara individu. Memang sih untuk prosesnya lumayan lama, membentuk pemain seperti ini, membentuk tim seperti ini tuh prosesnya lama banget guys. Bukan membutuhkan waktu sebulan 2 bulan, tapi kita butuh waktu berbulan-bulan untuk membentuk tim agar bisa solid dan bagus, dan kita bisa memperebutkan gelar juara di tiap musimnya. Kalau kita ngandelin pemain dari lelang ataupun dari pemandu bakat tanpa kita latih lagi secara individu, saya rasa bakal susah untuk bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Apalagi sekarang banyak banget teman-teman yang udah berpengalaman main top 11 yang udah mulai paham gimana cara melatih pemain secara individu seperti ini. Jadi ketika kalian memiliki tim yang diisi oleh pemain dari lelang ataupun dari pemandu bakat, kalian bakal kesulitan untuk bisa mengalahkan lawan kalian yang memiliki pemain-pemain yang sebelumnya udah pernah dilatih secara individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer. Oke, 101 terus 8. Nah, sekarang untuk kebugaran masih belum meningkat di angka 140-an ya guys ya. 140 plus 60 berarti 170. Kita ulangi lagi sesi latihannya guys. Ini mohon maaf kalau misalkan saya suaranya agak bindeng gitu, agak ngantuk, soalnya saya bikin video ini jam 2 dini hari. Bentar lagi bakal rame banget di sini teman-teman yang bangunin sahur. Tapi nggak apa-apa, kita bakal lanjut lagi karena untuk sesi latihan seperti ini memang akan kita selesaikan malam ini juga guys, biar besok pas ketemu lawan yang berat kita nggak kalah lagi ya. Semoga aja nggak kalah sih, soalnya pas kemarin tanding di leg pertama itu kita nggak hadir guys.
saya nggak hadir di sisi lapangan buat mendampingi tim. Jadi tim lawan yang punya OVR lebih tinggi dan mereka juga punya pemain-pemain yang bagus, berhubung mereka main di kandang sendiri, jadi mereka punya kans untuk bisa meraih kemenangan. Dan misi kita hari ini yaitu bisa meraih kemenangan, dan semoga aja kita bisa comeback di leg kedua guys. Kita butuh 3 gol untuk bisa mengalahkan tim lawan, atau untuk bisa mengimbangi tim lawan dan membawa pertandingan lanjut ke babak extra time. Ya, sekarang OVR sudah meningkat ya, dia 80+16, dan kita bakal keluar dulu. Oke, satu pemain sudah berhasil kita latih, dan kita menghabiskan puluhan booster kondisi untuk melatih pemain secara individu. Nah, sekarang kita perhatikan si Smith ini udah punya kecepatan di angka 139. Ini tanggung banget sih, kita pasin dulu kecepatannya di angka 110 guys. 110 plus 30 ya, kecepatan udah meningkat. Nah, 140. Oke, fitness 141 plus 30, ini udah bagus. Pemain selanjutnya yang bakal kita latih yaitu si Virtas, pemain berusia 26 tahun, dimana pemain ini juga punya performa yang cukup bagus dalam 15 pertandingan terakhir di sebuah kompetisi. Ya, kita lihat atributnya juga cukup tinggi untuk pemain sekelasnya ya guys ya. Untuk passing, dribbling, kemudian crossing juga rata-rata cukup tinggi. Tapi kita bakal latih dulu untuk atribut kreativitasnya lagi, karena untuk pulse winger memang butuh kreativitas yang cukup bagus. Oke, kreativitas. Nah, kali ini kita bakal latih menggunakan drill latihan analisis video guys, untuk melatih penempatan posisi dan juga kreativitasnya. Nah, alasan kenapa saya menggunakan drill latihan ini, karena drill latihan ini mengandung atribut gelap keberanian. Jadi ketika ada atribut gelap yang sedang kita latih, itu berarti ada kemungkinan atribut terang yang bakal kita tingkatin itu bisa naik lebih tinggi ya guys ya. Jadi atribut gelap ini hanya untuk memancing agar atribut terangnya mau meningkat. Tapi kalau dirasa dalam 5 kali sesi latihan tidak ada peningkatan, usahakan segera ganti drill latihannya guys. Soalnya kalau kalian paksain, malah yang ada booster kondisi kalian bakal habis sesi ya. Oke, udah beberapa kali sesi latihan ternyata tidak ada peningkatan, jadi kita bakal gunain drill latihan lain. Dan kali ini kita bakal menggunakan drill latihan kreativitas segi 4, dribble. Kita coba dulu pakai drill latihan beralih sisi cepat guys. Oke, dimana kita bakal melatih atribut umpan, kecepatan, kemudian crossing, dan juga kreativitas. Nah, ini juga sulit banget. Jadi oke, tetap tenang. 170. Gimana kalau coba pakai drill latihan kontrol bola. Nah, ini juga mengandung atribut sundulan, jadi harusnya kreativitas masih mau naik. Dribble, kemudian kreativitas. Nah, masih naik guys. Jadi ketika ada atribut yang naik, itu berarti kemungkinan besar pas kita latih atributnya juga bisa meningkat lagi. Berbeda ketika kita melatih pemain dalam 5 kali sesi latihan tidak ada peningkatan, ya kedepannya mungkin bakal susah juga buat mendapatkan atributnya guys. Meskipun udah kita latih berulang kali, tetap aja bakal sulit ya guys ya. Kita ulangi lagi sampai atribut yang sedang kita latih meningkat, karena kita bakal up untuk kreativitasnya ke 140 guys. Tadi berapa untuk aslinya ini? Oke, butuh 5% lagi sampai meningkat di angka 140 plus 30 kreativitasnya. Nah, berhubung drill latihan yang kita gunakan ini memang drill latihan dengan intensitas sangat mudah, jadi ketika kita melakukan sesi latihan, atribut yang kita dapatkan pun sedikit. Berbeda jika kita menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap tapi intensitasnya medium atau tinggi, biasanya bakal lebih cepat buat tingkatin atributnya lagi.
Dan usia pemain ini juga udah lumayan dewasa, 26 tahun. Jadi ketika pemain udah dewasa dan dia udah ngerasa jadi pemain bintang, ya kita bakal sulit buat ngembangin lagi skill maupun atributnya guys. Kita bakal kesulitan untuk bisa membangun kembali skill maupun atributnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dribblenya udah tinggi sebenarnya guys, dribblenya udah tinggi tapi masih bisa kita up lagi ya guys ya. Ini udah 209. Kreativitas butuh 3% lagi. Kita ulangi lagi. Kita up kreativitas sampai 140-an. Biar pemain ini jadi false finger kreatif. Oke, butuh 2% lagi. Butuh 2% lagi kreativitas meningkat di angka 140/30. Nah, kalau kalian rencananya nggak ngebentuk atribut kunci seperti ini, misal kalian cuma mau naikin bintangnya doang juga bisa guys. Dan agar prosesnya bisa lebih cepat ketimbang latihan seperti ini, kalian bisa menggunakan latihan dengan intensitas sulit maupun sangat sulit, dan pastiin banyak mengandung atribut gelap gitu guys. Oke, kita ulangi lagi sampai kreativitasnya meningkat di angka 140. Oke guys, sekarang atribut kreativitas sudah meningkat di angka 140 plus 30, meningkat tier. Tier pemain di angka 71. Nah, kali ini kita bakal latih atribut tembakan, sekalian latih umpan silang dan umpan silang sundulan atribut gelap ya guys ya. Pakai dari latihan umpan bola mati. Kita langsung aja lakukan, kita bikin tembakannya di angka 140. Ya, drill ini mengandung dua atribut gelap. Yang pertama penjagaan dan yang kedua itu sundulan guys. Jadi harusnya atribut terang masih mau meningkat ya guys ya. Oke, sedikit lagi. Ini kalau pakai aplikasi auto clicker emang sering kayak gini guys, kalau udah panas ya handphonenya yang suka ngeblank ya. Jadi kita harus keluar dulu ke tombol home lalu masuk lagi ke aplikasi guys. Kita butuh 2% lagi atribut tembakan sampai meningkat di angka 140/30. Oke guys, sekarang atribut tembakan sudah meningkat di angka 170. Kemudian untuk crossing 181/30 dan OVR pemain di angka 72. Oke. Selanjutnya kita bakal latih kebugaran, kecepatan dan kecepatan menggunakan drill latihan fisik dan mental lagi, sekalian melatih sprint. Mungkin kita coba dulu. Kalau nggak ada atribut yang naik, lebih baik stop guys. Oke, 1 kita hitung sampai 3. Kalau nggak ada yang naik, stop. Oke, masih 2 yang naik guys, masih 2. Tidak ada. $120. Tidak ada lagi. Hanya 1. Jadi dalam 5 kali sesi latihan kita cuma dapat 3 atribut dan ini boros banget. Jadi lebih baik kita ganti drill latihannya guys. Kali ini kita bakal pakai drill latihan kebugaran. Kita bikin atribut kebugarannya di angka 140-an agar setara dengan pemain superstar guys. Oh, superstar. Iya ya, superstar bener. Buat naikin kebugaran pemain ini guys. Musim depan pun nanti kita bakal latmil lagi untuk pemain-pemain yang udah saya latmil hari ini. Musim depan kita bakal latih lagi. 165, kita bikin 170. Semoga besok bisa comeback ya guys ya. Oh, kalau nggak salah besok main kandang ya. Besok main kandang, jadi kita harus hati-hati guys. Jangan sampai kita dipermalukan di hadapan pendukung kita sendiri ya guys ya. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih perjalanan timnya musim ini?
Gimana pencapaian timnya? Kira-kira main bagus atau enggak? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini guys. Oke, kecepatan sudah meningkat di angka kebugaran sudah meningkat di angka 142/30. Sekarang kita bakal fokus ke atribut kecepatan. Nah, kali ini kita bakal pakai dari latihan umpan sebelum tembakan untuk melatih atribut. Sebentar, bisa nggak? Oh, harusnya jangan ini ya. Bentar. Soalnya itu finishing udah tinggi sih. Oh, tanggung lah, dua lagi. Finishingnya 2% lagi guys, tanggung guys. Satu, biar tembus 180. Passing, oke. Tidak ada peningkatan. Oke, selesai sudah sesi latihannya. Sekarang kreativitas meningkat di angka 150/30. Ya, lanjut. Sekarang kita fokus ke kecepatan menggunakan drill latihan fisik dan mental, yaitu Karoika bertangga, dimana ada atribut penting kecepatan yang bakal naik, dan juga sekalian melatih atribut agresivitas bukan. Kalau agresivitas buat DNC dan juga deck. Oke, udah kita coba lakukan beberapa kali sesi latihan, ternyata sangat sulit atribut kecepatan meningkat, jadi kita harus segera mengganti drill latihannya lagi. Dan kali ini kita bakal fokus melatih kecepatan sekalian melatih atribut kecepatan ya, speed, bravery, aggressive. Oke, kecepatan aja menggunakan drill latihan lari halang rintang. Soalnya drill latihan yang tadi yang ada agresivitas sama kecepatan ya, yaitu Karoika bertangga, ternyata udah kurang efektif guys. Dan cara ini yang sering saya lakukan tiap musim ya guys ya. Cara ini saya lakukan tiap musim, dan hal ini yang bisa bikin tim saya selalu bersaing memperebutkan gelar juara. Jadi ketika ada kualitas pemain andalan turun, kita up lagi, jangan dijual guys. Kita latih lagi, jangan sampai dijual, karena kalau dijual ya sayang banget. Butuh 5% lagi sampai atribut yang sedang kita latih, sampai kualitas pemain yang sedang kita latih meningkat. 110/30. Oke, selanjutnya kita akan fokus dulu melatih atribut dribblenya lagi menggunakan drill latihan penguasaan, yaitu drill latihan permainan kontak. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut dribble sudah meningkat hingga 250. Kemudian pada sesi latihan selanjutnya kita bakal fokus melatih atribut tembakan dan penyelesaian menggunakan drill latihan teknik menembak. Isi full slot kayak gini, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, setelah kita melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut finishing dan juga shooting udah meningkat, dan pada sesi latihan selanjutnya kita bakal fokus melatih atribut kecepatannya lagi. Dan kali ini kita bakal menggunakan drill latihan fisik dan mental, yaitu lari bolak-balik. Oke, sekarang OVR Cameron Viertas sudah meningkat ya. Dari yang sebelumnya punya OVR bintang 4, sekarang dia udah punya OVR bintang 5. Dan untuk atributnya sendiri juga udah kita bentuk. Sekarang dia udah punya skill menyerang dan juga fisik yang bagus ya guys ya. Nah, pemain ketiga yang bakal saya latih yaitu Friedel kita bakal latih. Dia punya skill menyerang yang bagus,
tapi sayangnya fisiknya kurang begitu mantap guys. Jadi pada sesi latihan yang pertama kita bakal fokus dulu nih ke atribut fisik dulu guys. Kita bakal fokus dulu ke atribut fisik, terutama kebugaran dan kecepatan. Dan kali ini kita bakal menggunakan drill latihan gym. Nah, isi full shot kayak gini. Kita ulangi lagi sesi latihannya guys, karena usianya udah lumayan dewasa ya. Jadi kita pakai di latihan game untuk meningkatkan kebugarannya guys. Karena kalau kebugarannya tinggi, dia bisa main seperti Roberto Carlos. Roberto Carlos. Oke, kita lanjutkan lagi guys. Kebugaran sudah meningkat hingga 111. Pada sesi latihan selanjutnya kita bakal fokus melatih skill bertahan, kebetulan masih rendah, kayak tackling, marking, penempatan posisi, keberanian, dan juga agresivitas. Ya, kali ini kita bakal gunain drill latihan bertahan, yaitu drill latihan pressing. Kita bakal ulangi lagi sesi latihannya sampai pemain ini punya kualitas bintang 5. Jadi tiap musim kita up 1 bintang lagi biar pemainnya tetap dalam kondisi yang bagus ya guys ya. Meskipun kualitasnya turun, tapi hal ini bisa bikin performa pemain tetap bagus tiap musim. Dan untuk modalnya juga nggak terlalu besar jika kita bandingkan dengan pelatih akademi, atau bisa juga jika kita bandingkan dengan pelatih pribadi, biayanya bisa jauh lebih mahal ya guys ya. Dan minusnya tentu atributnya juga random. Sementara kalau kita latih pemain secara individu kayak gini, skillnya itu bisa kita sesuaikan sendiri dengan kebutuhan tim kita guys. Oke guys, sekarang atribut bertahan udah mulai meningkat, tapi untuk atribut agresivitas, karena memang untuk atributnya sendiri udah minus 1%, jadi tidak terlihat meningkat ya guys ya. Dan pada sesi latihan selanjutnya kita bakal fokus lagi ningkatin agresivitas, kecepatan, dan juga keberanian. Dan kali ini kita bakal menggunakan fisik dan mental lari halang rintang. Bukan lari halang rintang ya, ini lari bolak balik ya. Oh iya benar, lari halang rintang. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut kecepatan sudah meningkat di angka 140+30. Dan pada sesi latihan berikutnya kita bakal fokus melatih kebugaran menggunakan drill latihan kebugaran. Ya, adanya di latihan fisik dan mental. Kita bakal isi full slot kayak gini, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa, ulangi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Oke, dan sesi latihan pun selesai. Sekarang Marco Friedel sudah punya kualitas bintang 6 guys, bintang 5 maksudnya. Marco Friedel udah punya kualitas bintang 5. Dan kita perhatikan di sini, meskipun overnya kecil, tapi skill menyerangnya ini bagus banget. Karena pemain ini memang didesain agar bermain mirip seperti Roberto Carlos ya guys ya. Ya, ini untuk atribut menyerangnya rata-rata udah cukup tinggi. Dan kita bakal latih satu pemain lain ya. Kali ini kita bakal latih penjaga gawang, yaitu Shinagata, yang performanya udah mulai menurun, apalagi di kompetisi cup setelah kemarin kena bantai oleh tim lawan guys. Jadi kita bakal latih si Mio Nagata ini. Ya, dia punya refleks yang cukup tinggi, tapi ini masih belum cukup.
Oke, usianya masih muda, 21 tahun, jadi kita masih bisa dengan mudah membentuk skill dan juga atributnya. Gaya mainnya komandan kotak penalti. Sekarang kita bakal fokus melatih kiper terlebih dahulu. Kali ini kita pakai drill latihan kiper untuk melatih lemparan, kelincahan, refleks, dan juga jangkauan udara. Kondisi main akan minus 16,2% pada sesi latihan, lalu beli konfirmasi dan mulai latihan. Kita ulangi lagi sesi latihan ini sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Oke, dan sesi latihan pun selesai. Sekarang Markov Riedel sudah punya kualitas bintang 6 guys, bintang 5 maksudnya. Markov Riedel udah punya kualitas bintang 5, dan kita perhatikan di sini meskipun overnya kecil tapi skill menyerangnya ini bagus banget karena pemain ini memang didesain agar bermain mirip seperti Roberto Carlos ya guys ya. Ya, ini untuk atribut menyerangnya rata-rata udah cukup tinggi, dan kita bakal latih satu pemain lain ya. Kali ini kita bakal latih penjaga gawang yaitu Shinagata yang performanya udah mulai menurun apalagi di kompetisi cup setelah kemarin kena bantai oleh tim lawan guys. Jadi kita bakal latih si Mio Nagata ini. Ya, dia punya refleks yang cukup tinggi tapi ini masih belum cukup. Oke, usianya masih muda, 21 tahun, jadi kita masih bisa dengan mudah membentuk skill dan juga atributnya. Gaya mainnya komandan kotak penalti. Sekarang kita bakal fokus melatih kiper terlebih dahulu. Kali ini kita pakai drill latihan kiper untuk melatih lemparan, kelincahan, refleks, dan juga jangkauan udara. Kondisi main akan minus 16,2% pada sesi latihan, lalu beli konfirmasi dan mulai latihan. Kita ulangi lagi sesi latihan ini sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Oke guys, selesai sudah sesi latihannya guys. Sekarang penjaga gawang yang kita latih udah punya VR bintang 5 atau VR 102, 80 plus 22. Nah, untuk skillnya juga udah kita up ya, tipis-tipis kayak gini. Di sini teman-teman bisa lihat. Penjaga gawang ini sukses membawa tim saya musim lalu meraih quadruple, dan musim ini kita masih pertahankan dia. Dan ya sekarang kita udah ngabisin ratusan booster kondisi untuk melatih beberapa pemain andalan di pertengahan musim ini guys. Dan rata-rata squad saya sekarang diisi oleh pemain dengan OVR bintang 5. Cuma si Smith doang nih belum ya, satu lagi ya. Tapi berhubung booster kondisinya udah minim banget, jadi ya begitulah cara saya memperkuat tim di pertengahan musim tanpa menggunakan token. Jadi token kita tetap awet dan tokennya bisa kita gunakan untuk membeli pemain yang kita butuhkan atau melatih pemain di akademi remaja untuk mendapatkan potensi gaya main dan juga melatih keahlian khusus maupun posisi barunya guys. Dan kalau misalkan butuh, kita juga bisa gunakan token ini untuk kita tukar ke booster kondisi. Nantinya bisa kita pakai untuk melatih pemain secara individu. Oke, dan di sini ada dua pemain bintang 4 yaitu Stark. Usianya udah 30 tahun, udah 30 tahun dan saya nggak mungkin melatihnya lagi karena memang kalau kita latih bakal boros booster kondisi. Dan untuk skill bertahannya memang lumayan bagus karena pemain ini juga dulunya pernah saya latih secara individu. Kemudian di sisi kiri di sini ada Isaac Smith, dia usianya 27 tahun. Skill menyerangnya juga masih oke. Kemudian di depan di sini ada Justin Jinmah, di mana pemain ini adalah salah satu top skor
sepanjang masa tim saya, dan dia juga punya skill menyerang yang bagus banget dan gak mungkin kita latih lagi karena usianya udah 31 tahun guys. Nah di sini saya juga sebenarnya masih punya beberapa pemain ya guys ya, pemain-pemain kunci ya. Di sini ada si Jen Stack juga, usianya 28 tahun, dia juga punya performa yang cukup bagus belakangan ini. Tapi ya besok kita bakal menghadapi lawan yang cukup kuat dan semoga besok kita bisa meraih gelar juara. Dan buat teman-teman yang mungkin nanya, Bang gimana sih cara dapetin booster kondisi? Nah kalian bisa cek video saya yang ini. Nanti kalian pastiin simak videonya sampai selesai karena disitu saya membahas hal yang penting yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. So saya ingetin lagi buat teman-teman yang mungkin gak sempat ngelatih timnya secara individu atau bahasa gaulnya di Latmil, saya juga open jasa joki Latmil. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik ingin menggunakan jasa saya, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya udah saya sematkan pada deskripsi video ini. Atau barangkali ada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu seputar game Top 11, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Dan makasih juga buat membership channel Top 11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur. Wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.